Saya dapat berita yang sangat-sangat sedih ya, saya dari Pak Gilbert Lumondo. Dikasih tahu Edis TV mau dilaporkan. Maksudnya Pak Gilbert Lumondo ini apa sih maksudnya? Pak Gilbert Lumondo, sebelumnya saya minta maaf. Anda bisa tahu ya, Edis TV belajar tentang Al-Quran sudah lama, 13 tahun. Dengan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Bukan kita mengadu domba, tetapi itu memang fakta. Gitu loh Pak Gilbert. Kenapa Anda harus ikut campur? Sebenarnya Anda harus teliti dulu masalah ini. Begitu loh Pak Gilbert. Saya tidak ada bersaudara dengan Edis TV, tetapi itu benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, saya dapatkan sebuah video viral di media sosial. Ada curahan hati seorang nenek tua. Dia mendengar kabar kalau pendeta Gilbert Lumoindong akan melaporkan Edis TV. Nah, bagaimanakah curhat nenek tua? Mari kita simak videonya. Salam, selamat siang. Saya baru habis nonton satu TikTok tentang Pak Gilbert Lumondo, pendeta GPDI, yang zaman dulu saya sangat-sangat sanjung sama beliau, dengan saya sangat kenal beliau juga. Kalau datang ke Bali dia datang di gereja Lembah Pujian ya, saya ketemu beliau berapa kali ya, saya sangat salut sama beliau. Tapi ini saya dapat berita yang sangat-sangat sedih ya, saya dari Pak Gilbert Lumondo. Dikasih tahu Edis TV mau dilaporkan. Maksudnya Pak Gilbert Lumondo ini apa sih maksudnya? Pak Gilbert Lumondo, sebelumnya saya minta maaf. Anda bisa tahu ya, Edis TV belajar tentang Al-Quran sudah lama, 13 tahun. Dengan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Bukan kita mengadu domba, tetapi itu memang fakta. Gitu loh Pak Gilbert. Kenapa Anda harus ikut campur? Sebenarnya Anda harus teliti dulu masalah ini. Begitu loh Pak Gilbert. Saya tidak ada bersaudara dengan Edis TV, tetapi itu benar. Nenek tua ini mengatakan Edis TV belajar Al-Quran sudah 13 tahun, tetapi dia tidak tahu hasilnya. Mari kita simak yang ini. Sampai sekarang saya merasa tidak satu muslim pun lebih memahami Quran daripada saya, dan saya belum pernah menemukan satu muslim pun yang lebih giat mempelajari Quran. Kamu bisa baca ini atau tidak? Sebentar, coba agak besarin ya. Itu depannya itu alif, ada kasroh satu di bawah ya. Sudah besar ini loh. Nih aku besarin lagi. Ya bentar. Nah, baca dulu, bisa nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Isbam apa ya? Isbun. Isbun apa itu? Silakan apa? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. KO. Ada berapa ribu umat Kristen yang berhasil ditipu oleh Edis TV ini. Ngakunya belajar Al-Quran selama 13 tahun, tetapi kenyataannya membaca satu kata dalam bahasa Arab pun dia tidak bisa. Tuhan bilang carilah domba-domba yang hilang. Termasuk Pak Gilbert Lumondo kalau berkhotbah di dalam gereja, carilah domba-domba yang hilang. Seperti Tuhan Yesus mengatakan. Jadi kita itu mencari domba-domba yang hilang, yang tersesat. Kita harus mendapat mereka untuk kasih pelajaran agama. Untuk Edis TV, Pak Gilbert bilang mau lapor sampai ke kedutaan. Mudah-mudahan ini YouTube ini bohong ya, mudah-mudahan ya. Maaf, TikTok ini bohong ya. Kalau ini benar, bagaimana Pak Gilbert Lumondo? Saya mau tanya sama Anda. Anda menjadi pendeta, Anda tahu. Sebenarnya jujur hati saya sudah tidak terlalu tertarik sama Anda. Kenapa saya bilang berani saya ngomong gini, dengan saya lantang dengan saya ngomong begini? Karena Pak Gilbert kan hanya mendengarkan firman Tuhan, baca ayat-ayat firman Tuhan, tapi Pak Gilbert Lumondo sendiri tidak tahu di luarnya bagaimana kejadian-kejadian di luar, kayak Edis TV. Sampai dia lari ke Amerika untuk perjuangkan agama kita. Untuk dijelaskan Al-Quran, dia 13 tahun dia belajar tentang Al-Quran supaya orang-orang itu bisa mengerti.
Mereka mau masuk Kristen, silakan, tidak ada masalah. Begitu Pak Gilbert Lumondo. Nenek tua ini mengatakan Edis TV sampai kabur ke luar negeri karena memperjuangkan agamanya. Tetapi benarkah demikian? Realitanya, Edis TV ini kabur ke luar negeri demi untuk menghujat agama Islam, demi untuk dia mendapatkan donasi. Kita akan tampilkan sebuah video ketika Edis TV masih di Indonesia, ketika Edis TV belum mendapatkan donasi. Saya sudah sering mengatakan ya, bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Ya. Kita ini urus sekarang ini gereja-gereja banyak di tempat ibadah. Mana Pak Gilbert turun tangan? Saya tanya sama Anda. Gereja-gereja yang ditutup dari ujung ke seluruh Indonesia ini, termasuk di Malang, di Jogja, di Bandung, yang kemarin ini gereja orang ibadah aja Pak Gilbert nak turun tangan kan? Bagaimana sih Pak Gilbert Lumondo ini? Anda sebagai pendeta terbesar dengan orang semua dunia kenal Anda. Katanya takut akan Tuhan, tetapi Pak Gilbert kata maaf mulut saya, Anda tidak takut akan Tuhan. Saya berani ngomong begini. Kalau Anda takut akan Tuhan, tunjukkan Pak Gilbert Lumondo. Saya mau ngomong sama Anda. Anda tahu saya tinggal di Bali. Kita bertemu. Kenapa? Edis TV itu ngomong apa yang dikatakan di dalam Al-Quran mereka itu benar. Bukan kita harus ini mengadu domba. Kita kasih tahu, dijelaskan. Begitu loh. Pak Gilbert jangan begitu. Pak Gilbert Lumondo harus tahu juga masalahnya Edis TV. Dulu begitu kejadian waktu yang anak polisi itu ditembak sama si siapa itu jenderal itu. Kan Pak Gilbert juga enggak tahu masalahnya. Akhirnya minta maaf sama keluarganya yang almarhum ini, yang polisi muda ini. Siapa namanya orang Batak itu. Itu kan begitu juga kan? Nah. Ayo teruskan Nek, teruskan curhatmu Nek. Kembali nenek tua ini membangga-banggakan Edis TV. Sekali lagi dia katakan katanya Edis TV pakar Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, tetapi realitanya menjelaskan Al-Quran dengan mengutip ayat-ayat lalu dipelintir-pelintir penafsirannya. Nah, seharusnya Edis TV ini memberitakan Injil. Tolong diviralkan, ya, di dalam terjemahan lama TL, ya. Misalnya Yohanes 13:13. Di situ kata-katanya begini, kamu menyebut aku guru dan tuan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan tuan. Nah, tuan apa Tuhan? Tuan. Tuan. Lalu di terjemahan baru ganti, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Waktu di sana juga cium-cium tangan orang itu juga. Bagaimana tuh Pak Gilbert? Ini gereja di Indonesia aja Pak Gilbert nak urus kok. Bagaimana sih? Yang gereja-gereja orang ibadah dibubarkan. Itu yang diuruskan. Bukan urus Edis TV. Kalau seumpama ini tip-top ini benar dari Pak Gilbert. Kenapa saya tegaskan begini? Karena kita ini mau supaya Indonesia ini damai. Jangan cari masalah terus Pak Gilbert Lumondo. Lebih bagus Pak Gilbert kalau pelayanan Anda sebagai gembala, pelayanan aja, nggak usah ikut campur, begitu. Yang Anda ikut campur itu yang gereja-gereja yang dibongkar, itu yang Anda harus diuruskan. Orang-orang ibadah tidak boleh di rumah aja itu sampai salib ditarik. Anda kan udah tahu, Anda pasti nonton di YouTube atau di TikTok. Bagaimana sih kita ini umat-umat Kristen yang kecil-kecil ini perjuangkan untuk kita, perjuangkan untuk Indonesia ini, bukan untuk diri kita, bukan untuk diri Gilbert Lumondo atau Pak Gilbert Lumondo, tidak, tapi untuk Indonesia, untuk perdamaian. Saya berani ngomong begini karena saya itu ingin supaya Indonesia ini tidak akan lagi dibikin seperti begitu. Kata Indonesia ini sudah merdeka, tetapi tidak ada kemerdekaan di Indonesia ini, tidak ada. Kosong, telur busuk. Rupanya nenek tua ini kurang piknik juga ya. Ketika nenek tua ini mengetahui khotbah dari pendeta Mel Atok misalnya, yang mana
Ketika itu pendeta Melato mengatakan, menjadi minoritas itu harus bersyukur. Karena apa? Kalau Kristen menjadi mayoritas, maka kebejatan moral gila-gilaan. Seperti itu yang dikatakan oleh pendeta Melato. Tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Kalau Bapak Gilbert Lumondo, kalau Anda mau pingin urus aja itu gereja-gereja di Indonesia. Saya sudah banyak kali ngomong nih, dulu di TikTok juga saya ngomong tentang Pak Gilbert Lumondo. Ini lagi saya ngomong. Anda tahu saya tinggal di Bali kok. Dengan saya sudah pernah ketemu Anda berapa kali waktu Pak Gilbert punya anak masih kecil-kecil sampai sudah dewasa. Dengan Pak Gilbert juga pernah ngomong dengan saya di telepon tentang COVID, Corona. Pernah juga ngomong sama saya. Tidak usah urus Edis TV, urus aja orang-orang yang gereja yang tidak bisa ibadah. Itu yang penting. GPDI kok begini sih? Jangan perkayakan diri sendiri. Maaf kata saya mulu lancang. Tapi Anda tidak tunjukkan Anda sebagai gembala atau pendeta yang benar-benar untuk membantu orang-orang yang susah. Yang susah itu bagaimana, Bu? Yang susah itu gereja-gerejanya dibubarkan. Itu yang susah. Orang ibadah tidak bisa. Itu yang diuruskan, bukan tentang Edis TV. Kalau ini benar, Anda mau melapor untuk apa? Anda pernah ke Yerusalem, ke Israel. Kok Anda tidak mengerti sih? Jadi sedih aku, benar, Pak Gilbert. Kata maaf mulut saya. Tetapi jangan begitu, Pak Gilbert. Uruslah ini orang tempat ibadah-ibadah yang dibongkar itu. Kayak di Jawa Barat itu. Berapa gereja itu dibongkar. Tapi yang satu dibakar. Puji Tuhan. Tuhan mesti sayang itu gereja. Nenek, pendeta Gilbert Lumoindong ngapain ngurusin yang kayak gitu-gitu? Pendeta Gilbert Lumoindong itu kelasnya sudah pendeta internasional. Dia sudah seharusnya mengurusi gereja-gereja yang dijual. Gereja dijual karena sepi jemaat. Nah itu banyak sekali, Nek. Jadi silahkan itu ya diurus sama pendeta Gilbert Lumoindong, agar jangan sampai gereja yang dijual itu dibeli oleh pihak muslim. Karena nanti kalau dibeli oleh pihak muslim, otomatis gereja itu berubah menjadi masjid. Hanya di pintu. Itu Pak Gilbert yang urus itu. GPDI kan internasional ya. Pendeta internasional. Pendeta seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Anda urus itu, yang dipentingkan itu dengan orang-orang yang miskin. Jangan hanya memikirkan pribadi. Maaf kata saya, jangan kata untuk pribadi Anda, tapi Anda tidak berpikir untuk Edis TV. Edis TV itu bukan saya membela dia. Bukan saya perjuangkan untuk membela dia. Maaf, kata maaf. Tetapi dia menjelaskan perbedaan Alkitab dengan Al-Quran itu bagaimana. Itu aja. Itu aja, tidak luar dengan tidak kurang. Begitu Bapak. Jadi kita bisa tahu yang mana benar, yang mana salah. Begitu. Sebalikpun juga kita Kristen. Yang mana salah, yang mana benar. Begitupun. Jadi kita itu semua, Edis TV itu, maaf, Edis TV itu mau dijelaskan. Dia mau perbedaan. Membandingkan Alkitab dengan Al-Quran. Bukan saya membela dia. Bukan membela Edis TV. Sekali lagi saya tidak membela Edis TV. Tapi dia perjuangkan di Amerika untuk jalan yang benar. Supaya kita ini umat Kristen tidak dihina dan dihina terus. Begitu. Gilbert Lumondo. Kalau Anda sebagai pendeta, jelaskan semua. Jangan main lapor-lapor. Kayak RT nama aja. Ya. Pikir dulu panjang. Edis TV kabur ke luar negeri untuk menghujat agama Islam demi untuk mendapatkan donasi. Makanya pendeta HTD pernah mengatakan, Kudis TV itu seorang penghujat juga seorang pengecut. Rupanya nenek tua ini begitu membangga-banggakan Edis TV karena dia belum tahu semasa Edis TV dulu masih di Indonesia, dia masih belum mendapatkan donasi. Inilah pengajaran dari Edis TV. Saya sudah sering mengatakan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat.
Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Tolong diviralkan, viralkan, ya. Di dalam terjemahan lama, TL, ya. Misalnya Yohanes 13:13. Di situ kata-katanya begini, kamu menyebut aku guru dan tuan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan tuan. Nah, Tuhan apa Tuhan? Tuan. Tuhan. Lalu di terjemahan baru, ganti, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Pesan saya untuk nenek tua pemuja Edis TV ini, ya, silahkan didengarkan pengajaran dari Edis TV, yang mana di situ Edis TV membuktikan bahwa ayat Bible sudah dirubah, dan di situ Edis TV mengatakan Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.